Halo pemirsa, apa kabar? Sorotan dunia sepekan hadir kembali menemani Anda dengan beragam informasi peristiwa dan isu global dari berbagai belahan dunia. Bersama saya Dewi Manik, inilah Sorotan Dunia sepekan selengkapnya. Pemirsa, kita awali informasi dari konflik di perbatasan Thailand dan Kamboja kembali memanas, memaksa ratusan keluarga di distrik Phel Feng, Kamboja mengungsi ke tenda-tenda darurat. Baku tembak antar kedua negara memperburuk situasi hingga menyebabkan korban jiwa di pihak Thailand maupun Kamboja. Bentrokan kembali pecah di perbatasan Thailand dan Kamboja, memaksa ratusan keluarga di distrik Phel Feng, Provinsi Pusat Kamboja, untuk meninggalkan rumah mereka dan mengungsi di bawah tenda-tenda darurat. Rekaman pada Rabu 10 Desember 2025 menunjukkan deretan tenda mengisi lapangan terbuka. Warga terlihat mengatur barang-barang dan menerima bantuan air. Gubernur distrik Phel Feng, Theang Leng, mengatakan ini menjadi kali ketiga wilayahnya menampung para pengungsi internal. Leng meminta komunitas internasional turun tangan untuk mencegah apa yang disebutnya sebagai pelanggaran kedaulatan Kamboja oleh Thailand. Situasi memburuk setelah Thailand meluncurkan serangan udara ke posisi militer Kamboja di zona sengketa. Pihak Thailand menyebut serangan ini sebagai balasan atas insiden sebelumnya, di mana pasukan Kamboja diduga menembak arah pasukan Thailand. Dirjen Informasi Thailand, Nikordej Balankura, menuduh Kamboja melanggar kesepakatan gencatan senjata yang dimediasi oleh Amerika Serikat dan Malaysia, serta menyebut Phnom Penh sedang menginjak-injak perjanjian di saat penahanan diri sangat diperlukan. Laporan awal menyebutkan 1 tentara Thailand dan 4 warga sipil Kamboja tewas dalam baku tembak tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Jepang mengeluarkan peringatan mega gempa setelah gempa berkekuatan magnitudo 7,5 mengguncang lepas pantai Aomori di wilayah utara. Meski kerusakan terbilang moderat dengan 34 cedera ringan dan beberapa kerusakan struktur, otoritas menegaskan resiko lanjutan gempa besar perlu diwaspadai. Badan Meteorologi Jepang atau JME menyampaikan bahwa meski memungkinkan terjadinya gempa magnitudo 8 atau lebih besar hanya sekitar 1%, potensi dalam sepekan ke depan tetap meningkat berdasarkan pola gempa masa lalu. JME menegaskan peringatan ini dibuat untuk mencegah kelengahan publik, bukan untuk memicu kepanikan. Wilayah terdampak meliputi Hokkaido hingga pesisir Sanriku yang terletak di atas palung Jepang dan Tsushima, 2 zona subduksi aktif yang selama ratusan tahun menjadi sumber gempa raksasa. Para ahli mengatakan pergeseran lempeng Pasifik di area ini kerap memicu gempa susulan berkapasitas lebih tinggi dibanding goncangan awal. Otoritas juga mengingatkan bahwa gempa 2011 yang menimbulkan tsunami hingga 15 meter terjadi hanya 2 hari setelah gempa magnitudo 7,3 di lokasi serupa. Situasi tersebut diberikan sebagai contoh betapa pentingnya kewaspadaan pada pekan pertama setelah gempa besar. Tragedi 2011 mengakibatkan hampir 20.000 korban jiwa, rusaknya ribuan permukiman, dan hancurnya PLTN Fukushima Daiichi yang meninggalkan trauma radiasi hingga kini. Dalam skenario terburuk, pemerintah Jepang memperkirakan mega gempa di wilayah Hokkaido, Sanriku dapat memicu tsunami setinggi 30 meter atau 98 kaki. Dampaknya dapat menyebabkan hingga 199.000 korban jiwa, merusak 220.000 bangunan, serta menimbulkan kerugian ekonomi mencapai 31 triliun yen. Otoritas juga memperingatkan risiko hipotermia bagi 42.000 warga, khususnya jika gempa terjadi di musim dingin. Sebanyak 182 kota dan kabupaten di wilayah utara diminta untuk siaga. Pemerintah daerah telah meningkatkan kapasitas tempat evakuasi, melakukan simulasi cepat, dan menyiapkan jalur evakuasi tambahan di kawasan rawan tsunami. Warga diminta menyiapkan tas darurat, perlengkapan musim dingin, dan siap melakukan evakuasi segera jika aktivitas seismik meningkat. Peringatan ini juga muncul setelah tahun lalu Jepang mengeluarkan peringatan mega gempa Nankai-tro di wilayah selatan yang saat itu memicu kepanikan massal. Kali ini, otoritas berupaya lebih terarah dalam menyampaikan informasi untuk memastikan masyarakat siaga tanpa menimbulkan gangguan sosial dan ekonomi. JME menyampaikan bahwa peringatan ini bukan ramalan, melainkan pemicu kesiapsiagaan publik berdasarkan data seismik aktual yang menunjukkan aktivitas di palung Jepang dan Tsushima sedang meningkat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, negara bagian Illinois resmi melindungi imigran dari penangkapan federal di sejumlah area publik setelah Gubernur J.B. Pritzker ini menandatangani undang-undang baru yang berlaku secepatnya. Aturan tersebut terbit di tengah penindakan ketat pemerintah Trump terhadap imigran di wilayah Chicago dan sekitarnya.
Undang-undang baru ini melarang agen federal melakukan penangkapan sipil di sekitar gedung pengadilan, rumah sakit, kampus universitas, dan pusat penitipan anak. Gubernur Pritzker menegaskan bahwa kegiatan sehari-hari seperti mengantar anak, berobat, atau pergi kuliah tidak seharusnya menjadi momen penuh ketakutan bagi keluarga imigran. Aturan tersebut juga memberikan mekanisme hukum bagi mereka yang hak konstitusionalnya dilanggar saat operasi penegakan hukum federal, termasuk kompensasi sebesar $10.000 bagi orang yang ditangkap secara melawan hukum saat menghadiri persidangan. Operasi Midway Blitz oleh ICE yang telah menangkap lebih dari 4.000 orang di Illinois menjadi salah satu pemicu disahkannya perlindungan ini. Data menunjukkan hanya 15% dari mereka yang ditangkap memiliki catatan kriminal, mayoritas berupa pelanggaran lalu lintas atau pelanggaran ringan. Undang-undang ini juga membatasi akses federal terhadap data medis, data mahasiswa, dan informasi status imigrasi di daycare atau fasilitas pendidikan. Langkah ini disambut baik oleh organisasi advokasi Latino Policy Forum yang menyebutnya sebagai bentuk perlindungan bagi keluarga imigran di masa penuh ketidakpastian. Namun pejabat Departemen Keamanan Dalam Negeri, Tricia McLaughlin, mengkritik Pritzker dengan menyatakan bahwa konstitusi federal menempatkan hukum nasional di atas hukum negara bagian. Ia menilai langkah Illinois akan memicu konflik hukum. Disahkannya undang-undang ini menegaskan perbedaan tajam antara Illinois dan pemerintah Trump dalam menangani kebijakan imigrasi. Para pemimpin komunitas Latino menyebut aturan tersebut sebagai sinyal kuat bahwa negara bagian ini berdiri di sisi keluarga imigran. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Rusia Vladimir Putin menerima Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Kremlin menandai penguatan hubungan strategis kedua negara. Lawatan tersebut menjadi momentum penting dalam membahas kerjasama di berbagai bidang dan stabilitas kawasan Indo-Pasifik. Pertemuan penting diplomasi Indonesia berlangsung di Istana Kremlin saat Presiden RI Prabowo Subianto bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin pada Rabu 10 Desember 2025. Pertemuan ini menandai penguatan hubungan strategis kedua negara di tengah dinamika geopolitik global yang cepat berubah. Presiden Prabowo disambut resmi oleh pejabat tinggi Rusia, termasuk Komandan Utama Kremlin Sergei Udovenko dan Wakil Menteri Luar Negeri Andrei Rudenko. Kedua pemimpin mengawali pertemuan dengan jabat tangan hangat dan berbincang ringan sebelum melanjutkan sesi foto bersama, menegaskan hubungan profesional yang erat dan saling menghormati. Dalam pertemuan tersebut, kedua kepala negara membahas isu strategis dan stabilitas kawasan. Diikuti jamuan makan siang sebagai bentuk penghormatan Rusia kepada delegasi Indonesia. Kunjungan ini diharapkan memperkuat koordinasi bilateral dan membuka ruang kerjasama strategis di berbagai bidang, khususnya menghadapi tantangan regional di Indo-Pasifik dan dinamika global. Presiden Prabowo turut didampingi Menteri Luar Negeri Sugiono dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Presiden Rusia Vladimir Putin dalam pertemuannya resmi di Moskow menyatakan komitmen membantu Indonesia dalam mengembangkan PLTN. Putin juga menawarkan kerjasama di bidang industri pertanian, pertahanan, militer, dan pariwisata. Angkatan Udara Ukraina menyatakan Rusia meluncurkan 653 drone dan 51 misil dalam serangan terkoordinasi yang membuat sirene serangan udara bergema di seluruh negeri. Ukraina berhasil menjatuhkan 585 drone dan 30 misil, namun 29 lokasi tetap terkena hantaman. 8 orang terluka dalam serangan ini, termasuk 3 orang di wilayah Kiev. Pantauan drone juga dilaporkan hingga wilayah Lviv di Ukraina bagian barat. Ukrenergo, operator energi nasional Ukraina, menyebut serangan ini sebagai serangan misil drone masif yang menyasar pembangkit listrik serta infrastruktur energi di sejumlah wilayah. Di saat yang sama, Badan Tenaga Atom Internasional IAEA melaporkan bahwa pembangkit nuklir Zaporizhzhia sempat kehilangan seluruh pasokan listrik dari luar. Pembangkit ini masih dikuasai Rusia dan butuh pasokan listrik untuk menjaga keselamatan reaktor. Zelensky mengatakan fasilitas energi menjadi target utama serangan dan menegaskan bahwa stasiun kereta di Fastiv, wilayah Kiev, hangus terbakar akibat serangan drone. Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim menjatuhkan 116 drone Ukraina di wilayah Rusia selama malam hari. Sementara itu, saluran Telegram Rusia Astra merilis video yang diduga menunjukkan kebakaran di kilang minyak Ryazan setelah serangan drone Ukraina. Meski begitu, video tersebut belum dapat diverifikasi secara mandiri. Staf Umum Militer Ukraina kemudian menegaskan bahwa mereka memang menyasar fasilitas di wilayah tersebut. Gubernur Ryazan Pavel Malkov menyatakan sebuah gedung tempat tinggal rusak dan puing drone jatuh di area industri, namun ia tidak menyebut secara langsung kilang minyak.
Serangan drone jarak jauh Ukraina terhadap infrastruktur minyak Rusia selama beberapa bulan bertujuan mengurangi pendapatan minyak Rusia yang masih menopang operasi perang. Sementara itu, Ukraina menuduh Moskow berusaha melumpuhkan sistem listrik dan membuat warga kehilangan cahaya dan air menjelang musim dingin keempat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, 3 warga sipil dilaporkan terluka setelah pasukan Israel diduga membuka tembakan saat masuk ke pedesaan Quneitra di Suriah Selatan. Insiden terjadi di tengah meningkatnya aktivitas militer Israel di wilayah tersebut. 3 warga sipil terluka pada Selasa 9 Desember 2025 setelah pasukan Israel diduga membuka tembakan saat melakukan operasi masuk ke pedesaan Quneitra di Suriah Selatan, seperti dilaporkan kantor berita Suriah, SANA. Rekaman video memperlihatkan noda darah di tepi jalan, selongsong kanister asap dengan tanah sekitar yang terbakar, serta para korban yang mendapat perawatan di rumah sakit. Menurut SANA, sedikitnya 5 kendaraan militer Israel mendirikan pos pemeriksaan di jalan lama antara Khan Arnabeh dan Ain Asheh, dan pasukan diduga membuat tembakan serta menembakkan granat asap ke arah warga sipil yang melintas. Sementara itu, media Israel mengutip pernyataan militer yang menyebut insiden terjadi saat kegiatan rutin dan bahwa pasukan menghadapi sejumlah orang yang diklaim mendekati dan mengancam keselamatan tentara. Militer menyatakan telah melepaskan tembakan peringatan sebelum mengarahkan tembakan ke bagian tubuh bagian bawah 2 orang yang dianggap provokator utama setelah mereka menolak membubarkan diri. Insiden ini terjadi di tengah meningkatnya kehadiran militer Israel di Suriah Selatan sejak pemerintah transisional mulai memerintah di Damaskus pada Desember 2024. Pasukan Israel terus mendorong masuk ke zona penyangga dan melakukan serangan udara dan lautan terhadap infrastruktur militer Suriah dalam upaya mencegah peralihan perlengkapan militer kepada pihak yang mereka anggap sebagai ancaman. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, suasana tegang mewarnai wilayah permukiman Somalia di Minneapolis setelah agen federal menggunakan gas cabai untuk memaksa masuk di tengah kerumunan warga yang menghalangi kendaraan mereka. Langkah ini terjadi di tengah penindakan besar-besaran pemerintah Trump terhadap komunitas Somalia di Minnesota. Peristiwa ini disaksikan langsung anggota Dewan Kota Jamal Osman, seorang keturunan Somalia yang mewakili distrik tersebut. Dalam 2 pekan terakhir, komunitas Somalia di Minnesota hidup dalam kegelisahan sejak Presiden Donald Trump mengumumkan penghentian status Temporary Protected Status atau TPS untuk mereka. Langkah ini membayangkan potensi deportasi massal dan meningkatkan ketegangan di wilayah tersebut. Osman menyampaikan bahwa sebelum insiden gas cabai, agen ICE mendatangi sejumlah restoran Afrika Timur, mengunci pintu, dan memeriksa identitas semua orang di dalamnya. Menurutnya, mereka hanya menemukan warga negara asli Amerika dan tidak ada penangkapan yang dilakukan. Saat agen melanjutkan razia ke sejumlah orang di jalan, mereka menghentikan beberapa warga secara acak dan menahan 1 warga Amerika Serikat untuk pemeriksaan dokumen. Osman menyaksikan langsung warga yang menderita dampak gas cabai. Ia mengungkapkan ada seorang pemuda keturunan Somalia yang diseret masuk ke kendaraan, ditahan di pusat ICE, sebelum akhirnya dibebaskan setelah petugas memeriksa paspornya. Mereka melepaskannya tanpa memberikan bantuan transportasi untuk pulang melalui cuaca bersalju. Situasi memanas setelah pernyataan Trump minggu lalu yang menyebut komunitas Somalia sebagai sampah dan mengatakan bahwa ia tidak menginginkan mereka di negara ini. Pernyataan itu memicu kecaman dari pemimpin komunitas Somalia, Gubernur Tim Walz, dan sejumlah anggota Partai Demokrat. Sementara tokoh Republikan terkemuka di Minnesota tetap diam. Sekitar 84.000 dari 260.000 komunitas Somalia di Amerika berada di Minneapolis, St. Paul. Sebagian besar adalah warga negara Amerika Serikat. Data terbaru menunjukkan 58% lahir di dalam negeri dan 87% yang lahir di luar negeri sudah dinaturalisasi. Sebuah situs resmi baru milik Departemen Keamanan Dalam Negeri menampilkan sedikitnya 6 nama warga Somalia yang ditangkap di Minnesota dalam beberapa pekan terakhir. Situs itu menyatakan bahwa agen sedang memenuhi janji presiden untuk melakukan deportasi massal dan menghapus kriminal berbahaya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menggelar pertemuan dengan para pemimpin Inggris, Prancis, dan Jerman di London. Uni Eropa menyebut pertemuan tersebut sebagai tahap paling krusial dalam upaya yang dipimpin Amerika Serikat untuk mengakhiri perang di Ukraina. Para pemimpin Eropa menegaskan bahwa tekanan terhadap Moskow harus terus ditingkatkan.
Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menggelar pembicaraan selama sekitar 2 jam di Downing Street didampingi oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron dan juga Kanselir Jerman Friedrich Merz. Kehadiran 3 pemimpin utama Eropa itu menunjukkan dukungan untuk Ukraina tidak boleh kendor di tengah meningkatnya ketidaksabaran Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Dalam pernyataannya, Starmer menyampaikan bahwa semua pemimpin sepakat untuk terus meningkatkan bantuan militer dan tekanan ekonomi terhadap Presiden Vladimir Putin. Ia menyebut situasi ini sebagai momen kritis dalam proses menuju akhir perang. Starmer dan juga Macron juga menegaskan pentingnya peran Eropa untuk melengkapi rencana damai. Kantor Macron mengatakan sesi ini memungkinkan Eropa mengkoordinasikan kontribusi mereka agar rencana Amerika Serikat menjadi lebih kokoh. Zelensky dalam sesi tanya jawab melalui WhatsApp mengungkapkan bahwa versi baru rencana damai Amerika Serikat telah dikurangi menjadi 20 poin dari sebelumnya 28. Ia menegaskan ada poin-poin anti Ukraina yang telah dihapuskan. Terkait jaminan keamanan, Zelensky menyampaikan pertanyaan besar masih harus dijawab. Di antaranya, apa yang terjadi jika Rusia menyerang lagi setelah perang usai dan sejauh mana minta Eropa dan Amerika siap untuk turun tangan. Sementara itu, Trump terlihat frustasi dalam komentarnya pada Minggu malam. Ia menuduh Zelensky belum membaca rencana. Namun Zelensky menegaskan bahwa Trump tetap ingin mengakhiri perang meski memiliki visi sendiri. Merz menegaskan keraguannya atas beberapa detail rencana Amerika Serikat yang perlu dibahas lebih lanjut. Ia menyebut hari-hari ke depan dapat menjadi menentukan bagi semua pihak. Pemimpin Eropa kini berfokus memastikan setiap gencatan senjata di masa depan disertai jaminan keamanan yang kuat, mulai dari pertahanan udara hingga dukungan pendanaan jangka panjang. Zelensky menegaskan Ukraina membutuhkan dukungan yang solid baik dari Eropa maupun Amerika. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Masih dalam agenda Presiden Rusia Vladimir Putin yang menegaskan komitmen Moskow untuk memperkuat kapasitas organisasi pertahanan CSTO saat Rusia menjabat sebagai ketua pada 2026. Pernyataan tersebut disampaikan dalam pertemuan di Kremlin bersama Majelis Parlemen organisasi. Putin menyatakan Rusia akan melanjutkan upaya yang telah dilakukan oleh Kirgistan serta menjamin kontinuitas kerjasama di seluruh bidang. Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan Moskow akan melakukan segala upaya untuk memperkuat Organisasi Pertahanan Kolektif CSTO menjelang kepemimpinan Rusia pada 2026. Dalam pertemuan dengan anggota Majelis Parlemen CSTO di Kremlin pada Senin 8 Desember 2025, Putin menegaskan bahwa pentingnya menjaga kontinuitas dari program yang sudah dijalankan Kirgistan sebagai ketua sebelumnya. Putin menyampaikan bahwa perhatian utama adalah penguatan kapasitas pertahanan dan koordinasi kebijakan bersama di sektor militer seluruh negara anggota. Ketua Majelis Parlemen CSTO, Vyacheslav Volodin melaporkan kepada Putin bahwa dasar hukum kerja organisasi saat ini terdiri dari 104 dokumen resmi. Ia menambahkan dalam 5 tahun terakhir sebanyak 35 akta hukum dan undang-undang model telah diadopsi dan untuk periode 5 tahun mendatang direncanakan penerbitan 45 akta model baru. Menurut layanan pers Duma negara Rusia, perwakilan dari Belarus, Kazakhstan, dan Tajikistan juga mengikuti pertemuan tersebut. Layanan pers menjelaskan bahwa agenda mencakup koordinasi peraturan perundang-undangan antar negara anggota, penanggulangan tantangan dan ancaman di wilayah tanggung jawab CSTO, serta pembahasan pernyataan draft majelis terkait penguatan keamanan internasional. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, di Hoi An, Vietnam, sekelompok seniman mengubah limbah kayu yang terdampak gelombang laut menjadi karya seni yang memukau. Inisiatif yang disebut dengan Driftwood Village ini tak hanya menjaga kebersihan pantai, namun juga melestarikan kerajinan tradisional dan menghasilkan ribuan patung unik. Driftwood Village di Hoi An, Vietnam, mengubah kayu-kayu yang terhanyut saat musim badai menjadi pajangan seni yang memukau. Rekaman menunjukkan beragam patung terinspirasi dari hewan dan folklor lokal dipajang di studio dan memikat perhatian pengunjung yang melintas. Para pengrajin terlihat mengerjakan kayu-kayu tersebut dengan teliti, menggunakan alat tradisional untuk menghidupkan setiap bentuk yang diinginkan. Pendiri Driftwood Village, Leng Ngoc Tuan, menjelaskan bahwa setiap tahun selama musim badai, banyak kayu terbawa arus ke pantai dan mengotori garis pantai. Ide itu mendorongnya untuk membersihkan pantai sekaligus menarik wisatawan. Kayu dikumpulkan terutama dari pantai Anbang dan sungai Tubon, lalu dijemur berbulan-bulan sebelum dikerjakan sesuai sketsa tim seniman. Lei juga menyampaikan bahwa tema karya sering mengikuti 12 show, termasuk Tahun Kuda yang akan datang, serta model-model lain yang terinspirasi dari hewan. Pengunjung mengaku terpesona oleh keunikan dan keindahan produk kerajinan tersebut, terutama karena materialnya merupakan kayu daur ulang. Wisatawan menyebut proses kreasi para seniman sebagai hal yang brilian.
Sejak didirikan pada 2023, inisiatif ini telah menarik ribuan seniman dan pengunjung menampilkan lebih dari 2.300 karya seni dari kayu terbuang. Program ini sekaligus melestarikan tradisi pengrajin kayu lokal dan memperkuat identitas budaya Hoi An sebagai bagian dari jaringan kota kreatif UNESCO. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, perombakan dapil Indiana melaju, tekanan Trump menguat. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Sorotan Dunia Sepekan dan informasi kita lanjutkan kembali. Pemirsa, Senator negara bagian Indiana melanjutkan rancangan undang-undang untuk mengubah batas wilayah Kongres. Rancangan undang-undang ini didorong oleh Presiden Donald Trump selama berbulan-bulan. Namun belum jelas apakah memiliki dukungan cukup untuk lolos dalam pemungutan suara. Rancangan undang-undang ini dirancang untuk menguntungkan Partai Republik pada pemilu paruh waktu tahun depan. Meski Partai Republik menguasai Senat negara bagian, banyak anggotanya ragu atau terbuka menentang upaya penyesuaian peta pemilu di tengah dekade. Sekitar belasan legislator Republik dilaporkan mendapatkan tekanan, termasuk ancaman untuk menyatakan dukungan. Dalam sidang komite, anggota Senat Greg Walker dari Partai Republik yang menolak redistricting menyampaikan pidato emosional tentang ancaman yang diterimanya. Peta usulan ini memecah kota Indianapolis menjadi 4 distrik yang tersebar di wilayah Republikan. Wilayah East Chicago dan Gary juga digabungkan dengan daerah pedesaan yang luas. Formasi baru ini akan menghapuskan 2 distrik anggota Partai Demokrat, termasuk Representatif Andre Carson, satu-satunya anggota Kongres kulit hitam di Indiana, serta Representatif Frank Marfan di wilayah Barat Laut. Partai Republik saat ini menguasai 7 dari 9 kursi Kongres di negara bagian. Pemungutan suara final di Senat dijadwalkan Kamis 11 Desember 2025 dan diperkirakan menjadi ujian bagi pengaruh politik Trump di partainya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari ketegangan di perbatasan Israel-Lebanon kembali memanas di tengah situasi yang belum stabil. Wilayah perbatasan seperti Metula masih berjuang memulihkan kehidupan setelah 2 tahun konflik berdarah. Banyak warga yang telah kembali namun hidup dalam ketakutan. Ilan Rosenfeld, pemilik sebuah kafe selama 40 tahun di Metula, berjalan di antara puing-puing bisnisnya yang terbakar. Di sekitarnya masih berserakan potongan roket Hezbollah yang menghantam kota itu. Suara retakan puing dan sisa perabotan yang hancur menjadi pengingat kehilangannya. Hanya setengah dari 1.700 warga Metula yang telah pulang, namun banyak antara mereka menemukan rumah yang rusak parah. Pemerintah daerah menyebut 60% hunian di kota itu mengalami kerusakan akibat serangan roket. Meski pemerintah terus mendorong warga untuk kembali, situasi keamanan tidak stabil. Serangan Israel ke selatan Lebanon masih terjadi beberapa kali setiap pekan. Sementara itu, bisnis dan pertanian di Metula terpuruk, banyak pekerja lokal tidak mau kembali ke daerah beresiko tinggi. Beberapa pemilik usaha terpaksa merekrut tenaga kerja dari Thailand untuk mengisi kekosongan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, ratusan truk dan bus mengular di sepanjang Avenida 6 de Marzo di La Paz, Bolivia akibat kelangkaan solar yang terus berlanjut. Kondisi ini terjadi hampir 2 bulan setelah pelantikan Presiden Rodrigo Paz yang berjanji mengakhiri krisis pasokan. Sejumlah pengemudi juga mengaku menunggu hingga berhari-hari untuk mendapatkan solar, sementara kritik terhadap pemerintah baru terus menguat. Inilah rekaman yang menunjukkan antrean panjang kendaraan berat di beberapa titik SPBU di La Paz. Para pengemudi mengungkapkan, situasi tetap kritis dengan waktu tunggu yang bisa mencapai beberapa hari. Seorang pengemudi truk, Manuel Guerra, mengatakan dirinya telah 5 hari menunggu tanpa akses makanan maupun kebutuhan dasar, jauh dari keluarga. Pengemudi lain juga mempertanyakan kembali janji pemerintah baru yang dinilai tak kunjung terpenuhi. Mereka mengungkapkan Presiden Rodrigo Paz pernah menjamin tak ada lagi antrean, namun kenyataannya hingga kini tidak berubah. Warga menilai
Janji yang disampaikan pemerintah hanya berulang, bahkan kondisi di lapangan disebut semakin buruk. Menurut Instituto Nacional de Estadística Bolivia, negara Andes itu mengimpor 86% kebutuhan solar dan 56% BBM untuk pasar domestik. Bahan bakar itu dijual di bawah harga pokok untuk mengurangi beban hidup masyarakat dan dorongan produksi nasional. Namun hal tersebut justru membebani anggaran negara. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, delegasi Dewan Keamanan PBB mengunjungi Nota Noukora di Lebanon Selatan untuk menilai perkembangan keamanan terkini. Kunjungan tersebut digelar setelah pertemuan antara pejabat Lebanon dan Israel pada Rabu 3 Desember 2025 lalu. Presiden Joseph Aoun pada Jumat 5 Desember 2025 bertemu dengan Duta Besar dan Perwakilan negara-negara anggota Dewan Keamanan PBB. Delegasi dikabarkan menegaskan komitmen Dewan terhadap stabilitas di Lebanon dan kawasan, serta dukungan atas kedaulatan dan kemerdekaan politik negara itu. Delegasi juga menegaskan dukungan terhadap kepatuhan Lebanon pada Resolusi 1701, termasuk perjanjian gencatan senjata. Presiden Aoun menjelaskan bahwa negosiasi yang berjalan bertujuan mengakhiri serangan Israel di wilayah Lebanon, memastikan pembebasan tawanan, menyusun rencana penarikan dari wilayah yang diduduki, serta menyelesaikan sengketa di sepanjang garis biru. Ia menyampaikan harapan agar negosiasi tersebut membawa hasil positif. Presiden Lebanon itu juga menyampaikan terima kasih kepada negara-negara yang mendukung Beirut dan menekankan komitmen untuk mematuhi keputusan internasional. Ia mendesak Dewan Keamanan PBB untuk mendorong Israel mematuhi gencatan senjata dan menarik pasukan. Di sisi lain, juru bicara pemerintah Israel, Shosh Bedrosian mengatakan pada Rabu 3 Desember 2025 bahwa pertemuan bersejarah dengan pejabat Lebanon berlangsung berkat upaya Perdana Menteri Netanyahu untuk mengubah wajah Timur Tengah. Gencatan senjata antara Lebanon dan Israel telah disahkan pada 27 November 2024. Namun setelah itu, Israel tetap melakukan sejumlah serangan di wilayah Lebanon, menuduh Hezbollah berusaha membangun kembali infrastruktur militer, tuduhan yang dibantah oleh kelompok tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, gempa bermagnitudo 7,5 mengguncang Jepang bagian utara pada Senin 8 Desember 2025. Akibatnya 23 orang mengalami luka-luka. Guncangan ini juga memicu tsunami setinggi 70 cm di sejumlah wilayah pesisir Pasifik. Gempa terjadi sekitar pukul 23.15 waktu setempat di Laut Pasifik, sekitar 80 km dari pantai Aomori, prefektur paling utara di Pulau Honshu. Warga di Hachinohe melaporkan getaran sangat kuat. Tsunami setinggi 70 cm terukur di Pelabuhan Kuji di Iwate, sementara gelombang 50 cm terjadi di sejumlah kota lain. Badan Meteorologi Jepang awalnya mengeluarkan peringatan tsunami hingga 3 meter, namun kemudian menurunkannya menjadi advisory. Sebanyak 23 orang terluka, 1 diantaranya serius. Banyak korban terkena benda jatuh. Otoritas melaporkan sekitar 800 rumah mengalami padam listrik. Jalur kereta cepat Shinkansen dan beberapa lokal lain dihentikan sementara. Fasilitas pembangkit nuklir di wilayah itu melakukan pemeriksaan keselamatan. Di pabrik pengolahan bahan bakar nuklir Rokasho, sekitar 450 liter air dilaporkan tumpah dari area penyimpanan bahan bakar bekas. Namun otoritas menegaskan kondisi masih aman. Sekitar 480 orang mengungsi di pangkalan udara Hachinohe dan 18 helikopter diterjunkan untuk penilaian kerusakan. Di Hokkaido, sekitar 200 penumpang terdampak penutupan bandara New Chitos. Badan Meteorologi Jepang mengingatkan adanya potensi gempa susulan dalam beberapa hari ke depan. Risiko gempa magnitudo 8 di sepanjang pantai timur laut disebut meningkat. Warga di 182 municipality diminta siaga dan memeriksa kesiapan darurat mereka. Perdana Menteri Sanae Takaichi menegaskan bahwa pemerintah sedang melakukan pemeriksaan cepat atas kerusakan dan meminta warga segera mengungsi jika merasakan gempa susulan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari serangan udara Israel ke Gaza Selatan pada Rabu 3 Desember 2025. Menyusul aksi militan yang melukai 5 tentara Israel. Peristiwa tersebut kembali menguji rapuhnya gencatan senjata yang masih dipertahankan sejak awal Oktober. Militer Israel menyatakan serangan udara tersebut menargetkan seorang militan Hamas di Khan Younis.
Hamas pun mengeluarkan kecaman terhadap serangan tersebut. Di tengah ketegangan, Israel menerima sisa jenazah yang diduga milik salah satu dari 2 sandera terakhir di Gaza. Otoritas juga menyampaikan akan memulai kembali izin keluar warga Palestina melalui perbatasan dengan Mesir. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menuduh Hamas melanggar gencatan senjata setelah sekelompok militan muncul dari terowongan dan menyerang tentara Israel. Israel sebelumnya beberapa kali menuduh pelanggaran cessation sebelum meluncurkan serangan udara. Serangan serupa menyebabkan 104 korban jiwa pada akhir Oktober dan 33 korban pada akhir November menurut pejabat kesehatan setempat. Jenazah yang dikembalikan pada Rabu oleh militan di Gaza Utara tengah diteliti oleh tim forensik Israel. Jenazah yang dikembalikan sehari sebelumnya tidak sesuai dengan identitas 2 sandera terakhir. Pengembalian seluruh sandera dari serangan 7 Oktober 2023 menjadi syarat utama dalam tahap pertama gencatan senjata yang didukung Amerika Serikat. Sebagai imbalannya, Israel membebaskan tahanan Palestina. Kedua sandera terakhir yang masih hilang adalah Ran Fili, seorang polisi Israel, serta Sudhisak Rinhalak, pekerja pertanian asal Thailand. Thailand menyatakan bahwa selain sandera, total 46 warganya telah meninggal selama perang. Sebanyak 31 warga Thailand pernah disandera, kelompok terbesar dari kalangan warga asing. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari 6 jet tempur F-16 yang melakukan manuver di atas Obelix dan Casa Rosada di Buenos Aires pada Jumat 5 Desember 2025. Atraksi udara tersebut menandai kedatangan resmi F-16 pertama yang dibeli pemerintah Presiden Javier Milei. Dan pembelian ini juga menjadi langkah baru bagi Argentina dalam memperkuat pertahanan. Sejumlah warga terlihat menyaksikan dan memberikan apresiasi saat F-16 melintas di langit ibu kota. Inilah video yang menunjukkan deretan jet F-16 terbang rendah di atas kawasan ikonik ibu kota Argentina. Kedatangan 6 unit pertama ini merupakan bagian dari total 24 pesawat yang dibeli pemerintah Milei dari Denmark pada tahun 2024. Argentina mengeluarkan sekitar $300 juta untuk pembelian pesawat bekas tersebut, namun nilai kontrak berpotensi melebihi $900 juta termasuk persenjataan dan biaya tambahan. Pengiriman F-16 akan dilakukan dalam 4 tahap, masing-masing 6 pesawat setiap bulan Desember hingga tahun 2028. Presiden Milei menyebut F-16 sebagai Guardian Angels. Sementara partainya Libertad Avanza menyampaikan di media sosial bahwa kehadiran jet ini menjadi simbol rekonstruksi Argentina dan langkah besar pemulihan pertahanan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Nigeria mencetak sejarah baru dengan menggelar airshow internasional pertama di Abuja yang menghadirkan pemimpin industri penerbangan dan investor dari berbagai negara. Ajang bergengsi ini menjadi momen penting dalam peringatan 100 tahun penerbangan Nigeria, sekaligus menegaskan posisi negara tersebut sebagai pemimpin standar aviasi di Afrika. Nigeria menciptakan tonggak bersejarah dalam industri penerbangan dengan menggelar airshow internasional pertama di Abuja. Rekaman video menunjukkan pasukan angkatan udara Nigeria melakukan defile serta berbagai pesawat dipamerkan untuk menghibur para pengunjung. Pengunjung juga terlihat mendatangi stand berbagai perusahaan aviation yang juga menampilkan teknologi terkini di sekitar penerbangan. Sekretaris Pemerintah Federasi Nigeria, George Akume, menegaskan bahwa Nigeria saat ini menempati peringkat pertama di Afrika untuk kepatuhan terhadap standar aviation internasional. Sementara itu, Menteri Perhubungan Udara Festus Keyamo menyatakan bahwa ini menandai pertama kalinya Nigeria bergabung dalam deretan negara penyelenggara airshow ternama di dunia. CEO Nigeria International Airshow, Bria Okonko, menyoroti bahwa potensi sektor aviation dalam mendorong pertumbuhan ekonomi serta menghubungkan orang dan pasar di wilayah Afrika. Okonko juga menegaskan bahwa Nigeria siap memimpin Afrika menuju era baru aviation berkelanjutan, manufaktur maju dan juga inovasi dirgantara. Sektor penerbangan dan transportasi udara saat ini menyumbang lebih dari $55 miliar untuk perekonomian Afrika. Perhelatan selama 3 hari dari 2 hingga 4 Desember 2025 ini menjadi bagian utama perayaan 100 tahun penerbangan di Nigeria, menandai seabad sejak pesawat pertama mendarat di negara tersebut. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Indonesia untuk pertama kalinya menjadi tuan rumah Musakabah Fizil Quran Disabilitas Netra Internasional 2025. Ajang yang diinisiasi Liga Arab bersama Kementerian Agama ini dihadiri peserta dari 15 negara. Musakabah Hifzil Quran Disabilitas Netra Internasional 2025 resmi digelar di Jakarta. Ajang ini menjadi panggung bagi penghafal Al-Quran disabilitas netra dari berbagai negara untuk menunjukkan kemampuan terbaik mereka.
Ormas Islam Kemenak RI Abu Rohman mengatakan bahwa ajang ini merupakan penyelenggaraan perdana di Indonesia yang merupakan hasil kerjasama antara Liga Arab dengan Kementerian Agama Republik Indonesia. Acara ini diharapkan menjadi agenda rutin baik di tingkat nasional maupun internasional guna mendukung pembinaan qori dan hafiz disabilitas netra sejak dini. Acara ini itu acara musabaqah hifdzil Quran untuk disabilitas netra tingkat internasional yang pertama kali dilakukan. Nah, acara ini itu diinisiasi oleh Liga Arab bersama atau bekerjasama dengan Kementerian Agama Republik Indonesia. Pembukaannya pada hari kemarin ya, Rabu, dan malam ini adalah malam penutupan. Ada 15 negara yang hadir pada hari ini. Kami masih mengusulkan terutama kepada Liga Arab ya, supaya bisa dilaksanakan secara periodik. Apakah misalnya 2 tahun sekali atau 3 tahun sekali tingkat internasional, sehingga kami berharap nanti di tingkat nasional juga kami laksanakan. Bukan hanya untuk cabang tahfidz atau hafalan Al-Quran, tetapi juga untuk cabang tilawah, seni baca Al-Quran. Karena kan kita punya musabaqah tilawatil Quran tingkat nasional setiap tahun. Nah, oleh karena itu kalau ada tambahan event musabaqah seperti ini pada tingkat internasional, kita berharap bibit-bibitnya itu bisa kita siapkan sejak dini. Itu harapan kami begitu. Melalui penyelenggaraan MAQ Disabilitas Netra Internasional 2025, Indonesia berharap dapat menjadi pusat pembinaan qori dan penghafalan Al-Quran disabilitas di kawasan, serta melahirkan generasi berprestasi di tingkat dunia. Dari Jakarta, Shelly Siregar, Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Donald Trump memuji keberanian pemimpin Kongo dan Rwanda saat keduanya menandatangani perjanjian damai yang dimediasi Amerika Serikat di Washington. Fakta ini bertujuan untuk mengakhiri konflik di Timur Kongo sekaligus membuka akses wilayah mineral kritis bagi Amerika Serikat. Dalam pernyataannya, Trump menyebut hari penandatanganan sebagai hari besar bagi Afrika dan dunia. Ia menegaskan bahwa Amerika Serikat berhasil mendorong kesepakatan yang banyak pihak gagal capai selama puluhan tahun. Trump menyebut Presiden Felix Tshisekedi dan juga Kongo dan Presiden Paul Kagame dari Rwanda bersama sejumlah pejabat Afrika lainnya yang hadir di Gedung Putih. Momen ini juga memberikan kesempatan bagi Trump untuk menegaskan citranya sebagai perantara perdamaian internasional, citra yang kerap ia sorotkan saat menyampaikan keinginannya meraih Nobel Perdamaian. Fakta yang disebut Gedung Putih sebagai bersejarah itu merupakan tahap lanjutan dari kesepakatan yang awalnya ditandatangani pada Juni. Perjanjian ini merupakan hasil bulanan diplomasi Amerika Serikat, Uni Afrika, dan juga Qatar. Namun para pengamat menilai perdamaian ini masih rapuh. Timur Kongo selama dekade-dekade terakhir dilanda konflik berisikan lebih dari 100 kelompok bersenjata. Yang paling kuat diantaranya adalah M23 kelas militer dan juga didukung Rwanda. Tahun ini kelas tersebut melakukan lonjakan terbesar dalam bertahun-tahun, menguasai kota utama Goma dan juga Bukavu. Kondisi tersebut memperburuk krisis kemanusiaan di Kongo yang saat ini menjadi salah satu yang terburuk di dunia dengan jutaan warga terpaksa mengungsi. Sejumlah pejabat Amerika Serikat menyampaikan harapan bahwa kesepakatan Trump ini mampu menjadi langkah awal untuk menuju penghentian konflik jangka panjang meskipun tantangannya tetap besar. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, jangan kemana-mana, usai jeda berikut ini kami akan hadir kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Sorotan Dunia Sepekan. Anda kembali menyaksikan Sorotan Dunia Sepekan bersama saya, Deo Manik, dan informasi kita lanjutkan kembali. Pemirsa, Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum ini menyatakan bahwa Meksiko siap mengirim tambahan pasukan air ke Amerika Serikat, namun tidak dalam waktu dekat. Pernyataan tersebut datang di tengah ancaman Presiden Donald Trump yang siap menaikkan tarif impor dari Meksiko sebesar 5% jika pasukan air tidak segera dipenuhi.
Sheinbaum menjelaskan bahwa Meksiko mengusulkan pengiriman air pertama bulan ini dan pengiriman lanjutan dalam beberapa tahun ke depan. Rencana ini akan dibahas dalam pertemuan virtual dengan pejabat Amerika Serikat. Meksiko saat ini tertinggal dalam pemenuhan kewajiban pasokan air dari sungai Rio Grande. Hal ini dipicu kekeringan dan keterbatasan infrastruktur pipa. Berdasarkan perjanjian tahun 1944, Meksiko wajib mengirim 1,7 juta ekri feet air setiap 5 tahun ke Amerika Serikat. Namun Presiden Trump menyatakan Meksiko telah menunggak pasokan air selama 5 tahun dan merugikan petani di Texas. Trump mengancam menaikkan tarif impor Meksiko sebesar 5% jika 200.000 ekri feet air tidak dikirim sebelum 31 Desember dan sisa kewajiban diselesaikan setelahnya. Ancaman tarif ini bukan yang pertama. Trump pernah menyampaikan ancaman serupa pada bulan April. Meski begitu, kedua negara sebelumnya sudah beberapa kali mencapai kesepakatan. Sheinbaum menegaskan Meksiko tetap berniat membayar kewajiban air yang belum terpenuhi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sementara itu sebanyak 230 polisi Kenya tiba di Port-au-Prince, Haiti untuk memperkuat keamanan publik dan menekankan ekspansi kelompok kriminal. Mereka juga disambut langsung oleh Ketua Dewan Transisi Presidensial Haiti. Kehadiran pasukan asing tersebut diharapkan mendukung Polisi Nasional dan Militer Haiti dalam menjamin terselenggaranya pemilu 2026. Pengiriman tersebut terjadi di tengah tingginya angka kekerasan geng di negara tersebut. Sebanyak 230 polisi Kenya mendarat di ibu kota Haiti, Port-au-Prince pada Senin 8 Desember 2025. Pasukan ini dikirim untuk memperkuat keamanan publik dan menahan perluasan geng bersenjata yang selama ini menguasai sejumlah wilayah. Ketua Dewan Transisi Presidensial Laurent Sensor menyambut kedatangan mereka dalam sebuah upacara resmi. Sensor menegaskan bahwa Haiti membutuhkan dukungan internasional untuk memulihkan keamanan demi menjalankan pemilu 2026. Ia juga berjanji akan memberikan hasil nyata terkait perbaikan situasi keamanan. Bersamaan dengan kehadiran pasukan baru, sebanyak 100 polisi asal Kenya lainnya telah menuntaskan misi mereka dan kembali ke tanah air. Sensor mengucapkan terima kasih atas pengabdian mereka dan menyatakan bahwa Haiti tidak akan melupakan jasa mereka. Penguatan keamanan ini berlangsung di tengah rencana pembentukan pasukan khusus penindasan geng atau Gang Repression Force yang ditargetkan memiliki 5.500 personil. Menurut PBB, kehadiran GRF diperkirakan akan mengurangi pengaruh geng secara signifikan dan dalam 1 tahun meningkatkan kondisi hidup warga. Sementara itu, Perdana Menteri Alex Didier Fils-Aimé bertolak ke luar negeri untuk menghadiri konferensi internasional negara penyumbang yang membahas persiapan pembentukan GRF. Sepanjang 2024, kekerasan geng di Haiti dilaporkan menyebabkan sedikitnya 5.600 korban tewas, lebih dari 2.200 luka-luka, 1.494 orang diculik, dan lebih dari 1 juta warga mengungsi di dalam negeri. Antara April hingga Juni 2025 terjadi 1.520 pembunuhan dan 600 lebih korban luka. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi dari Presiden Prabowo Subianto yang disambut langsung oleh Presiden Pakistan Asif Ali Zardari dan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif saat tiba di Nurcan Base Airport Islamabad, Pakistan. Presiden RI Prabowo Subianto disambut langsung oleh Presiden Pakistan Asif Ali Zardari dan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif saat tiba di Nurcan Base Airport Islamabad, Pakistan sebagaimana keterangan pers yang diterima pada Senin siang waktu setempat. Ketibaan Presiden Prabowo Subianto juga disambut dengan seremoni militer penuh kehormatan menegaskan kuatnya hubungan strategis kedua negara. Duta Besar RI untuk Pakistan Chandra Warsenanto dan juga Asaste Pertahanan RI Kolonel Infanteri Hendro Hidayat turut menyambut kedatangan dari kepala negara. Kunjungan ini memiliki makna historis penting bertepatan dengan peringatan 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Pakistan. Kehadiran Presiden Prabowo Subianto juga menghidupkan kembali jejak sejarah persahabatan yang dimulai sejak kunjungan Presiden Soekarno pada 1950, momen yang dikenang sebagai fondasi eratnya hubungan kedua bangsa. Upacara kehormatan dengan jajaran pasukan dentuman 21 kali, ikan salut, dan juga rangkaian bunga dari seorang anak kecil Pakistan menambahkan hangatnya sambutan untuk Presiden Prabowo. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, masih dalam agenda Presiden RI Prabowo Subianto yang disambut antusias di Islamabad oleh diaspora Indonesia. Suasana kunjungan diwarnai penampilan seni dan budaya yang meriah.
Kunjungan Presiden RI Prabowo Subianto ke Pakistan pada Senin 8 Desember diwarnai suasana hangat. Presiden Prabowo disambut langsung oleh diaspora Indonesia di Islamabad dengan penampilan seni dan budaya yang meriahkan acara. Para ibu diaspora mempersembahkan lagu-lagu perjuangan diiringi instrumen tradisional angklung. Presiden Prabowo ikut bersenandung saat mendekati para penampil, menambahkan suasana keakraban dan antusiasme. Pada kesempatan yang sama, perwakilan diaspora menyampaikan rasa bahagia dan harapan terbaik untuk Presiden. Seru banget, kita latihannya cuma 10 hari kurang karena saking semangatnya jadinya semua lagu disulap jadi. Yang penting ibu-ibunya semangat semua. Lagu-lagu perjuangan. Lagu-lagu perjuangan kitanya juga merasa march jadinya. ikut bersenandung mungkin ya tapi pokoknya kita happy melihat Bapak datang menghampiri kita semua. Pak Presiden sehat selalu, semangat karena kita semua semangat. Diketahui kunjungan kenegaraan ini berlangsung 8 hingga 9 Desember 2025, dilakukan usai Prabowo meninjau penanganan bencana di Aceh dan atas undangan pemerintah Pakistan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita beralih dengan informasi lainnya, pemirsa. Dari militer Israel yang melakukan serangan terarah ke sebuah bangunan di kota Zibah, Lebanon Selatan, dengan alasan menggagalkan upaya Hezbollah untuk kembali beraktivitas di wilayah tersebut. Militer Israel melancarkan serangan ke sebuah bangunan di JBAA, Lebanon Selatan pada Kamis 4 Desember 2025 dengan dalih menggagalkan upaya Hezbollah untuk melanjutkan aktivitasnya di area tersebut. Rekaman video memperlihatkan asap tebal membumbung dari bangunan yang hancur, sementara tim pertahanan sipil Lebanon berupaya untuk memadamkan api dan membersihkan puing. Juru bicara militer Israel Avichai Adrai sebelumnya menyampaikan bahwa infrastruktur militer Hezbollah di selatan Lebanon akan menjadi sasaran untuk mencegah upaya pembangunan ulang. Melalui akun X miliknya, Adrai juga mengeluarkan peringatan kepada warga di gedung-gedung yang ditandai oleh merah dan di sekitarnya, termasuk di desa JBAA, Mahrouna, Majdal, dan juga Bras. Lembaga Berita Nasional Lebanon melaporkan serangan itu menghantam bangunan sama yang sebelumnya telah diancam oleh militer Israel. Struktur tersebut berada di tengah permukiman padat penduduk dan hancur total dengan kerusakan parah terhadap rumah-rumah di sekitarnya. Serangan ini terjadi hanya beberapa jam setelah perundingan langsung yang digelar di Naqoura, pertemuan pertama antara Israel dan Lebanon dalam beberapa dekade terakhir. Sejak gencatan senjata dengan Hezbollah mulai berlaku pada 27 November 2024, Israel telah melancarkan sejumlah serangan ke wilayah Lebanon. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah Senegal memperingati 81 tahun tragedi Triaroye, peristiwa kelam yang menyisakan luka dalam sejarah negara tersebut. Dalam upacara tersebut, Presiden Bassirou Diomaye Faye mengumumkan pembangunan monumen nasional untuk menghormati para trialiers Senegal dan pasukan yang dulu bertempur untuk Prancis namun kemudian dibunuh secara brutal oleh tentara kolonial. Dalam rangka peringatan ke-81 Massacre Triaroye pada Senin 1 Desember 2025, Presiden Senegal Bassirou Diomaye Faye mengumumkan pembangunan sebuah memorial nasional untuk menghormati pasukan trialiers Senegal yang dibunuh pasukan kolonial Prancis pada 1944. Rekaman dari Camp Letnan Amadou Lindorval di Kasar menunjukkan kedatangan Presiden Faye untuk mengikuti upacara. Pasukan militer berbasis serta keturunan para trialiers menyanyikan lagu tradisional untuk mengenang para leluhur mereka. Dalam pidatonya, Faye menyebut peristiwa Triaroye sebagai luka yang tak pernah pudar dan menuntut kebenaran serta keadilan. Ia mengingatkan bahwa pasukan trialiers Senegal pernah bertempur untuk membela Prancis pada Perang Dunia Kedua, namun malangnya mereka dibunuh setelah menuntut pembayaran upah mereka. Faye menegaskan pemerintah sedang melakukan investigasi menyeluruh termasuk penggalian arkeologi di lokasi tragedi yang sudah dimulai beberapa bulan lalu. Ia menyebut Prancis melalui Presiden Emmanuel Macron telah menawarkan tim ahli untuk membantu proses tersebut. Untuk memastikan sejarah itu tidak terkubur dalam arsip, Faye mengumumkan pembangunan memorial antara camp dan pemakaman Triaroye yang akan menjadi ruang publik bagi masyarakat untuk mengingat tragedi tersebut. Keturunan para trialiers menyambut baik kebijakan Presiden. Mereka menilai pengakuan ini merupakan langkah penting untuk menghargai jasa para pahlawan. Peristiwa Triaroye baru diklasifikasikan ulang sebagai repression berdarah oleh pemerintah Prancis pada 2014. Dan pada 2024, Presiden Macron resmi menyebutnya sebagai massacre. Hingga kini sejumlah sejarawan meyakini jumlah korban jauh lebih besar dari data resmi, dan penggalian yang berlangsung dipandang akan menjawab dugaan adanya pembantaian massal dan makam tak bertanda. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Pemirsa, Rusia melancarkan serangan drone dan misil secara besar-besaran terhadap Ukraina pada 6 Desember 2025. Serangan ini terjadi di saat Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menggelar pembicaraan intensif dengan pejabat Amerika Serikat di Florida untuk mendorong upaya damai mengakhiri perang yang telah berlangsung hampir 4 tahun. Angkatan Udara Ukraina menyatakan Rusia meluncurkan 653 drone dan 51 misil dalam serangan terkoordinasi yang membuat sirene serangan udara bergema di seluruh negeri. Ukraina berhasil menjatuhkan 585 drone dan 30 misil, namun 29 lokasi tetap terkena hantaman. 8 orang terluka dalam serangan ini, termasuk 3 orang di wilayah Kiev. Pantauan drone juga dilaporkan hingga wilayah Lviv di Ukraina bagian barat. Ukrenergo, operator energi nasional Ukraina, menyebut serangan ini sebagai serangan misil drone masif yang menyasar pembangkit listrik serta infrastruktur energi di sejumlah wilayah. Di saat yang sama, Badan Tenaga Atom Internasional IAEA melaporkan bahwa pembangkit nuklir Zaporizhzhia sempat kehilangan seluruh pasokan listrik dari luar. Pembangkit ini masih dikuasai Rusia dan butuh pasokan listrik untuk menjaga keselamatan reaktor. Zelensky mengatakan fasilitas energi menjadi target utama serangan dan menegaskan bahwa stasiun kereta di Fastiv, wilayah Kiev, hangus terbakar akibat serangan drone. Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim menjatuhkan 116 drone Ukraina di wilayah Rusia selama malam hari. Sementara itu, saluran Telegram Rusia Astra merilis video yang diduga menunjukkan kebakaran di kilang minyak Ryazan setelah serangan drone Ukraina. Meski begitu, video tersebut belum dapat diverifikasi secara mandiri. Staf Umum Militer Ukraina kemudian menegaskan bahwa mereka memang menyasar fasilitas di wilayah tersebut. Gubernur Ryazan Pavel Malkov menyatakan sebuah gedung tempat tinggal rusak dan puing drone jatuh di area industri. Namun ia tidak menyebut secara langsung kilang minyak. Serangan drone jarak jauh Ukraina terhadap infrastruktur minyak Rusia selama beberapa bulan bertujuan mengurangi pendapatan minyak Rusia yang masih menopang operasi perang. Sementara itu, Ukraina menuduh Moskow berusaha melumpuhkan sistem listrik dan membuat warga kehilangan cahaya dan air menjelang musim dingin keempat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sebuah deretan pegunungan di Asyun, Guizhou, China kini diselimuti panel surya raksasa. Instalasi fotovoltaik tersebut menghadirkan pemandangan bak jirah biru gelap di atas dataran tinggi. Proyek yang disebut sebagai yang terbesar di China itu tak hanya mengubah landscape, namun juga mengubah sumber pendapatan baru bagi warga setempat. Inilah rekaman yang memperlihatkan deretan panel surya dalam skala masif menutupi pegunungan di Provinsi Guizhou, China Selatan. Puluhan juta panel surya terpasang di atas kawasan berkontur terjal dengan jalan yang melingkar di antara instalasi berteknologi tinggi ini. Wilayah Guizhou yang juga dikenal di pergunungan dan sulit untuk pertanian konvensional dinilai ideal untuk memanfaatkan paparan matahari di dataran tinggi. Dari dekat terdapat jalur-jalur untuk berjalan di antara panel. Pemerintah menyebut proyek ini sebagai salah satu proyek fotovoltaik tunggal terbesar di China dan juga pertama di Provinsi Guizhou. Proyek ini membawa perubahan pada bentang alam serta pada sumber penghidupan warga. Seorang perwakilan desa, Miss Lee, juga menjelaskan bahwa proyek Guanling menjadi yang pertama dan terbesar di Provinsi Guizhou. Ia menyebut sedikitnya 4 kecamatan terlibat dalam pembangunannya. Menurutnya manfaat paling nyata adalah pendapatan sewa lahan bagi warga, mengingat lahan berbatu di daerah itu memiliki hasil panen yang rendah. Instalasi panel surya juga membuka lapangan kerja baru untuk pemasangan, perawatan, hingga pengawasan panel. Warga lain mengungkapkan bahwa panel-panel itu terpasang hingga di sepanjang jalan raya dan melintasi 4 wilayah desa. Mereka menegaskan bahwa ketinggian wilayah dan paparan cahaya matahari yang melimpah menjadi keunggulan Guizhou untuk pembangunan energi surya. Lahan berbatu yang dahulunya menghasilkan panen rendah kini menjadi bagian dari transformasi energi terbarukan dan sinar matahari berubah menjadi listrik, memberikan sumber pendapatan baru bagi warga. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Rusia Vladimir Putin menegaskan bahwa ada poin dalam usul Amerika Serikat yang mengakhiri perang di Ukraina yang tidak dapat diterima Kremlin. Pernyataan ini menandakan bahwa jalan menuju kesepakatan damai masih panjang di tengah dorongan diplomatik terbaru dari Presiden Donald Trump. Putin mengatakan beberapa elemen rencana Amerika Serikat, terutama yang berkaitan dengan status wilayah Ukraina dan jaminan keamanan jangka panjang, masih menjadi batu sandungan.
Komentar itu dipublikasikan Kamis setelah pembicaraan selama 5 jam di Kremlin dengan utusan khusus Trump, Steve Witkoff, serta menantunya Jared Kushner. Sementara itu, pemerintah Trump mendorong upaya diplomatik terintensi sejak invasi penuh Rusia pada 2022. Namun perbedaan mendasar masih tampil jelas, khususnya soal apakah Ukraina harus menyerahkan wilayah kepada Moskow dan bagaimana menjamin keamanan di masa depan. Witkoff dan Kushner dijadwalkan bertemu delegasi Ukraina yang dipimpin oleh Rustem Umerov pada Kamis di Sally Bay Club, Florida. Namun belum ada konfirmasi apapun terkait jadi atau tidaknya pertemuan tersebut. Putin menyebut diskusinya dengan utusan Amerika Serikat perlu bermanfaat namun merupakan kerja sulit. Ia mengatakan ada usul baru di dalam rencana Amerika Serikat yang perlu dibedah satu persatu. Putin juga menjelaskan bahwa pembahasan di Kremlin merujuk pada dialog sebelumnya, termasuk pertemuan dengan Trump di Alaska pada Agustus. Namun juga disisipi elemen baru yang juga memerlukan pemeriksaan detail. Presiden Trump mengatakan bahwa Witkoff dan juga Kushner pulang dengan keyakinan bahwa Putin ingin mencari jalan damai. Trump menyebut kesan mereka sangat kuat bahwa ia ingin membuat kesepakatan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita di Sorotan Dunia sepekan hari ini. Saya Deo Manik mewakili kru yang bertugas pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.